Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Aini, NPM 2018-40-1007. Di sini saya akan presentasikan tentang proposal yang berjudul Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Pepaya, Caridia papaya terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Pada umumnya, masyarakat di sekitar kita sering terjangkit dengan penyakit diare. Diare dapat disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi. Penyebab diare yang terbanyak adalah diare infeksi. Diare infeksi disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. Bakteri penyebab diare adalah bakteri Escherichia coli yang merupakan bakteri gram negatif yang merupakan flora normal di usus manusia. Antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli adalah tetrasiklin, karena mekanisme kerja tetrasiklin untuk menghambat sintesis protein bakteri pada ribosom. Tumbuhan yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu berupa ekstrak daun pepaya. Pada daun pepaya terdapat kandungan senyawa metabolit seperti alkaloid karpain, flavonoid, saponin, fenol, tanin, dan anthraquinone. Senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak daun pepaya berperan untuk menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli, yaitu senyawa alkaloid karpain. Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu 1. Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak daun pepaya terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. 2. Berapa konsentrasi ekstrak daun pepaya yang memiliki daya hambat tertinggi terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun pepaya terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli, dan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak daun pepaya yang memiliki daya hambat tertinggi terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Manfaat penelitian bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang obat tradisional yang telah diketahui secara laboratorium. Bagi tenaga kesehatan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengobatan tradisional selain menggunakan obat kimia. Bagi penulis untuk memperoleh data ilmiah mengenai aktivitas antibakteri ekstrak daun pepaya, sehingga penggunaan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanaman yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu tanaman pepaya. Klasifikasi tanaman pepaya, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Pistales, famili Caridaceae, genus Caridia, spesies Caridia papaya. Manfaat daun pepaya sangat banyak bagi kesehatan, diantaranya membantu melancarkan saluran pencernaan, meredakan pramenstruasi, dan menjaga keseimbangan gula darah. Kandungan kimia pada daun pepaya, yaitu alkaloid karpain, flavonoid, polifenol, tanin, dan saponin. Kandungan senyawa yang digunakan pada daun pepaya tersebut adalah alkaloid karpain. Karena alkaloid karpain termasuk salah satu metabolisme sekunder yang terdapat pada tumbuhan pada bagian batang, daun, ranting, dan biji. Alkaloid dapat berfungsi sebagai zat antioksidan, sedangkan karpain sendiri merupakan senyawa alkaloid yang dihasilkan oleh tanaman pepaya yang mempunyai efek digitalis. Efek digitalis merupakan obat yang diperoleh dari daun kering atau disebut juga dengan digitalis fucorea dari tanaman ini dapat dibudidayakan sebagai tanaman hias. Antibakteri atau disebut juga dengan antibiotik, yaitu suatu senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme pada konsentrasi rendah dan dapat memusnahkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Antibiotik yang digunakan pada penelitian ini yaitu tetrasiklin. Bakteri yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu bakteri Escherichia coli. Klasifikasi bakteri Escherichia coli, Kingdom Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Cocci, ordo Bacillales, famili Escherichiaceae, genus Escherichia, spesies Escherichia coli. Escherichia coli merupakan bakteri batang gram negatif, tidak berspora, motil berbentuk flagel peritrik, berdiameter
kurang lebih 1,1 sampai 1,5 mikrometer dikali 0,2 sampai 0,6 mikrometer. E. coli dapat bertahan hidup di medium sederhana dan dapat menghasilkan gas dan asam dari glukosa dan memfermentasi laktosa. Pergerakan bakteri ini motil, tidak motil, dan eritribus ada yang bersifat aerobik dan anaerobik fakultatif. Kerangka konseptual. Daun pepaya yang mengandung alkaloid karpain dibuat dengan ekstrak menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 90% dengan menggunakan kontrol positif tetrasiklin 25 mikrogram. Dan ekstrak daun pepaya tersebut dibuat dengan konsentrasi 25%, 35%, dan 75% menggunakan kontrol negatif DMSO 10% dan dilakukan uji aktivitas bakteri, kemudian dihitung luas daerah zona hambat. Hipotesa dari penelitian tersebut yaitu adanya pengaruh pemberian ekstrak daun pepaya terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Yang kedua, pada konsentrasi tertinggi memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Metode pada penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode eksperimental dengan variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau disebut juga dengan dependen dengan menggunakan analisis one-way ANOVA. Pada objek penelitian adalah ekstrak daun pepaya terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli pada konsentrasi 25%, 35%, dan 75%. Variabel bebas tersebut pada penelitian yaitu ekstrak daun pepaya terhadap bakteri Escherichia coli dalam tingkat konsentrasi 25%, 35%, dan 75%. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah diameter zona hambat ekstrak daun pepaya dalam bentuk persen terhadap bakteri Escherichia coli. Metode ekstraksi yang digunakan pada tanaman tersebut yaitu metode ekstraksi maserasi. Metode maserasi menggunakan etanol 95%. Pertama, serbuk daun pepaya sebanyak 250 gram dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian direndam dengan etanol 95% sebanyak 2 liter dan disaring serta diuapkan ekstrak daun pepaya dengan rotary evaporator. Kemudian ditutup rapat dan disimpan pada tempat yang terlindung dari sinar matahari selama 5 hari. Metode pada uji bakteri yaitu menggunakan metode difusi agar atau disebut juga dengan Kirby-Bauer yang bertujuan untuk menentukan aktivitas agen antibakteri. Piringan yang berisi antibakteri diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih untuk mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antibakteri pada permukaan agar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.